Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu komentar dari subscriber ya. Kapan saatnya membeli saham yang bagi dividen ya, yang mau bagi dividen. Jadi khususnya bagi teman-teman yang pakai strategi dividen investing ataupun nggak pakai ya, jadi cuman memanfaatkan momentum saat saham itu naik atau cuman pengen mengharapkan dividen sesaatnya saja. Nah, dividen itu adalah sebagian laba yang dibagikan kepada pemilik saham ya teman-teman. Jadi tidak semua saham itu bagi dividen teman-teman ya. Walaupun perusahaan tersebut tuh labanya besar, tapi tidak mesti bagi dividen, karena bagi dividen kadang ada untuk dividen final tuh harus ada RUPS-nya, persetujuan rapat pemegang saham. Terus kemudian ada dividen interim juga. Kalau dividen interim nggak perlu pakai RUPS, kebijakan manajemen langsung ya. Jadi teman-teman harus benar-benar lihat historinya ya, historinya saham itu bagi dividen apa enggak. Kalau labanya besar tapi nggak bagi dividen ya teman-teman jangan invest di situ ya, karena kalau mau mengharapkan dividen, kecuali teman-teman cuman mengharapkan capital gain. Nah, kapan saat membeli saham? Ya, Anda mendapatkan dividen jika Anda membeli saham pada atau sebelum tanggal kumdit ya. Jadi setiap saham itu mempunyai tanggal kumdit teman-teman. Ya, nanti saya contohkan ya. Misalnya saham A gitu ya. Kumditnya tanggal 1 Januari misalnya. Ya, teman-teman itu beli saham sebelum kumdit atau pas saat kumdit itu ditahan sampai akhir, jadi sampai perdagangan sore hari. Jadi beli tanggal 1 Januari ditahan sampai akhir tanggal 1 Januari sore ya, penutupan bursa. Nah, itu teman-teman berhak mendapatkan dividen. Cuman masalahnya kalau saham mau bagi dividen, apalagi dividennya gede, itu kalau mendekati kumdit itu seharga sahamnya sudah naik tinggi teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai terjebak, wah saya ya mending beli pas hari kumdit aja lah, kan cuma sehari langsung dapat dividen gitu kan. Karena apa? Karena masalahnya ketika teman-teman beli saham pada saat kumdit harganya udah tinggi, nanti besoknya atau X date harga sahamnya biasanya longsor teman-teman, dan longsornya cukup besar ya, jadi mungkin ada yang lebih besar dari dividennya dibagikan. Jadi misalnya dividennya yang dibagi misalnya Rp300, sahamnya bisa longsor lebih dari Rp300. Jadi kalau cuman memanfaatkan momentum sehari itu ya biasanya banyak yang rugi. Jadi itu ya. Terus strateginya bagaimana ya? Teman-teman harus memberi saham jauh-jauh sebelum kumdit. Jadi membeli sahamnya jauh sebelum kumdit, rata-rata berapa ya, bisa 3 bulan atau 4 bulan sebelum kumdit. Jadi misalnya saham itu bagi dividen itu di bulan Maret ya, bulan Desember itu kita udah mulai masuk harga sahamnya sebelum naik. Jadi 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya. Nah, jual sahamnya kapan? Yang jual sahamnya setelah X date. Setelah X date itu dijual. Kalau teman-teman biasanya hari pertama X date langsung dijual ya harga sahamnya rontok. Tapi kalau teman-teman bersabar, ditunggu dulu sampai harga sahamnya naik baru dijual ya, kemungkinan harga sahamnya akan pulih seperti sebelumnya, atau bahkan juga bisa naik lebih tinggi, karena nanti ada isu juga bahwa dia mau bagi dividen lagi gitu kan. Nah, kumdit itu apa? Tanggal terakhir investor bisa membeli saham dan berhak atas dividen. Kalau X date itu tanggal setelah kumdit, di mana investor yang membeli saham tidak berhak atas dividen. Jadi kalau teman-teman belinya setelah kumdit, misalnya kumditnya tanggal 1 Januari, teman-teman belinya tanggal 2 Januari, ya nggak dapat dividen. Recording date, tanggal pencatatan bagi pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen,
payment date itu tanggal pembayaran dividen. Jadi tanggal pembayaran dividen itu enggak pada saat cum date, teman-teman. Misalnya cum date-nya 1 Januari. Terus kemudian payment date-nya tanggal 15 Januari. Bisa jadi seperti itu. Nah, biasanya saat pembayaran dividen, ini kalau teman-teman pakai metode dividen investing, menggulung lagi dividennya. Nah, saat pembayaran dividen ini dibelikan lagi saham tersebut. Kenapa? Harga sahamnya pas turun, teman-teman ya. Harga sahamnya pas turun, nah kita dapat dividen, ya udah kita belikan lagi sahamnya. Nah, dengan membeli sahamnya berarti otomatis jumlah lembar saham kita akan bertambah. Nah, karena jumlah lembar saham kita bertambah, potensi dividen untuk berikutnya berarti juga akan bertambah. Nih contoh seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya kita beli saham ini ya, apa, ITMG misalnya ya, contoh. ITMG, mana ITMG nih. Nah, harga saham ITMG kan naik turun seperti ini ya. Naik turun seperti ini, terus kemudian kita lihat dia bagi dividennya itu di bulan apa coba. Nah, ITMG itu bagi dividen 2 kali ya, di bulan April dan di bulan September. Nah, ini biasanya mendekati bulan April atau 3 bulan sebelumnya ya, Januari atau Februari, itu harga sahamnya udah naik. Kemudian September berarti habis April nanti longsor ya. Kemudian nanti longsor mungkin ya Juli, Agustus, September. Berarti Juni atau Juli itu udah mulai naik lagi gitu. Jadi seperti itu, coba kita lihat harga sahamnya. Nah, ini mendekati, jadi dari Januari itu udah mulai naik sampai ini bulan Maret naik. Nah, nanti April dia mulai turun. Ya, April mulai turun. Nah, ini kan April ini udah mulai turun. Ini udah habis bagi dividen. Terus kemudian itu dia naik lagi. Nanti mendekati September. Nah, September dia naik lagi. Habis bagi dividen turun lagi. Kemudian naik lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mau lebih ini ya, lebih bagus ya teman-teman beli sahamnya setelah cum date ya, kalau mau untuk jangka panjang ya, jangka panjang, karena biasanya setelah cum date itu harga sahamnya longsor. Nih longsor di paling rendah. Tapi kalau teman-teman mau untuk invest jangka panjang ya, masuk 3 bulan sebelum cum date pun nggak masalah, teman-teman ya. Karena kita lihat nih ya, dividennya itu kalau ITMG ini kan totalnya berapa ini ya, untuk kinerja tahun 2023 ya, dia itu totalnya 2660 ditambah 1747 ya, 1747. Ini totalnya 4400. Ini kalau dibagi harga saham sekarang 25875 ya. 25875. 17%, teman-teman. Nggak ngapa-ngapain udah dapat 17%. Nah, kalau 17% ini kita belikan lagi sahamnya, berarti jumlah lembar saham kita di ITMG naik 17%. Berarti potensi dividen berikutnya kita sudah naik. Karena dividen itu kan dihitung dari jumlah lembar saham yang kita punyai ya. Jadi misalnya ini contoh ya. Jadi contoh misalnya ITMG tadi mana? Dividen. Nah, ini ya. Jumlah dividen misalnya berapa tadi? 4000 sekian ya. Jumlah dividen tadi berapa? Jumlah dividen ya sekitar 4300. Kita hitung ya, 2660 ditambah 1774, 4434. Jumlah dividen 4434. Jumlah lot yang kita punyai misalnya 100 ya.
pajak dividen dianggap 10% lah ya. Nah, ini kan kita dapat dividen 39 juta, teman-teman. Ya kan? Tapi untuk ITMG ini kan butuh modal juga besar juga ya, karena satu lotnya aja sudah 2 juta sekian. Jadi kalau 100 lot ya 200 jutaan. Nah, kalau jumlah lot kita naik misalnya 17 lot ya, jadi 117. Pajaknya sama. Nah, dari 39 naik dari 39 ke 46. Jadi potensi dividen tahun berikutnya, ini contoh aja. Kalau dividen tahun berikutnya jumlahnya sama, itu ini apa? Total dividen yang kita terima naik ya dari 39 sekarang 46. Apalagi kalau total dividennya ini lebih besar ya, misalnya 4.500 itu. Ya tambah gede, tapi kalau ini kecil misalnya jadi 4.000. Ya masih naik. Walaupun dividennya turun, kita tetap naik dari 39 juta sekarang udah 42 juta. Jadi ini. Jadi kalau teman-teman pakai strategi dividen investing ya, itu untuk awal-awal ya, tahun-tahun pertama itu kalau bisa dividennya jangan diambil ya. Dividennya dibelikan lagi sahamnya saat harga sahamnya turun ya. Nah, ketika harga sahamnya turun, nah kita dividennya cair, kita belikan lagi sahamnya, sehingga jumlah saham kita akan bertambah dan bertambah. Misalnya dari 100 lot jadi 117 lot, kemudian naik lagi, tahun berikutnya naik lagi sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun, jumlah lembar saham kita makin besar dan makin besar. Bisa jadi 2 kali lipat dari sebelumnya ya teman-teman, atau bahkan 3 kali lipat. Jadi itu ya teman-teman, kalau mau teman-teman hold jangka panjang ya untuk saham-saham yang dividennya besar, itu sebenarnya nggak masalah ya, mau masuk di harga pucuk pun nggak masalah. Saya pernah bikin video di beberapa waktu yang lalu ya, mungkin beli saham yang dividen besar di harga pucuk itu dalam waktu 2 tahun 3 tahun itu udah cuan lebar ya, padahal di harga pucuk, cuman dia pakai metode menggulung dividen ya. Jadi ketika dividen cair dia belikan lagi sahamnya, dividen cair ya. Jadi seperti itu. Tapi memang momentum yang paling bagus ya saat harga sahamnya turun itu kita masuk. Saat harganya turun ya setelah bagi dividen. Jadi itu. Oke ya, itu dulu untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus, dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan besar ya, di atas 10% itu udah kita tenang. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.